sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Ciri yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat membahagiakan orang, dan ketidakhadirannya dirindukan oleh orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini adalah tipe yang terbaik. Dia hadir di masyarakat, dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia hidup di mana dia berinteraksi dengan masyarakat, dia selalu memberikan manfaat dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul a'mali ba'da imani billah, amal yang paling afdal, amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah, at-tawaddudu ilan nas, adalah berbuat baik kepada manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, dan hidup kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk taat kepada Allah, dan kita gunakan untuk berbuat ihsan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari sekian juta umat manusia, banyak yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hidup dalam ketidaktaatan. Ada lagi yang diberikan hidup dia taat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya dengan sakit-sakitan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari semua orang, dari sekian banyak orang yang hidup sehat, tapi tidak semua orang yang diberikan karunia hidup sehat kemudian menggunakan kesempatan kesehatannya itu untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama manusia atau kepada sesama ciptaan Allah. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Rasulullah dalam hadisnya sebagaimana yang saya sampaikan dalam mukaddimah tadi, khairun nas ampahum linnas. Manusia yang paling baik katanya Rasulullah di antara kalian adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Memang jamaah hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa ciri manusia di dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan itu adalah tanda baik dan buruknya seseorang. Ciri yang pertama hadirin yang dirahmati Allah, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat membahagiakan orang, dan ketidakhadirannya dirindukan oleh orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini adalah tipe yang terbaik. Dia hadir di masyarakat, dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia hidup di mana dia berinteraksi dengan masyarakat, dia selalu memberikan manfaat dalam kondisi apapun. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadirannya dirindukan oleh masyarakat. Kehadirannya menyenangkan orang lain dan ketidakhadirannya selalu dirindukan. Bukan hanya dengan kekayaan sehingga kita bisa bermanfaat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, senyum saja kita terhadap saudara kita itu sudah bersedekah. Kita tersenyum saja kepada saudara kita, kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, maka sesungguhnya kita telah memberi manfaat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang memberikan manfaat, maka ternyata ada orang yang menjadi beban, menjadi menalu dalam kehidupan ini. Pertanyaan kemudian, kita ini berada termasuk orang yang memberi manfaat atau kita ini termasuk orang yang menjadi beban? Maka boleh kita lihat dari pergaulan kita jamaah sekalian. Kalau dalam pergaulan kita misalnya, kita ini adalah orang yang ramah, orang yang suka berbahasa yang santun, menghargai orang lain, menghargai perbedaan, tidak egois dalam pendapat, maka insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita dalam pergaulan kita termasuk orang yang egois, mau menang sendiri, merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri, hanya keinginannya yang mau diikuti, berkata kasar, suka marah-marah, maka sesungguhnya dalam pergaulan kita adalah beban bagi orang lain. Sehingga ketika bahkan orang mau berbicara saja dengan kita, dia berpikir, dia harus menyiapkan psikologisnya kesabaran yang tinggi untuk berbicara dengan kita. Maka pada dasarnya kita adalah beban bagi masyarakat. Karenanya jamaah sekalian, ulama kita mengatakan, kalau engkau bercermin, maka jangan engkau bercermin hanya untuk melihat wajahmu. Kalau engkau bercermin, jangan hanya bercermin untuk melihat pakaianmu. Tetapi ketika engkau bercermin, bercerminlah dan lihatlah jauh ke dalam dirimu. Kamu ini sudah memberikan manfaat apa terhadap orang-orang yang ada di sekelilingmu? Ataukah kita akan berada pada tipe yang kedua jamaah sekalian, yaitu tipe yang kedua, orang yang hidup di masyarakat, kehadirannya itu sama saja kalau dia tidak hadir. Kehadirannya tidak memberi manfaat, ketidakhadirannya juga tidak merugikan. Ada orang seperti ini hadirin, yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tapi dia juga tidak termasuk orang yang suka membantu orang lain. Sehingga hadirin, orang-orang yang seperti ini, dia tidak dirasakan kehadirannya, ya kehadirannya sama saja dengan ketidakhadirannya. Atau bisa jadi hadirin, ada orang yang berada pada tipe yang ketiga.
Dan ini yang dikatakan oleh ulama sebagai orang yang terburuk. Kehadirannya di dalam masyarakat menyusahkan orang lain ketika dia ada, dan ketidakhadirannya kalau dia tidak ada maka justru menyenangkan orang lain. Kalau dia ada, membuat lain susah, tersiksa, pusing. Bagaimana dia selalu berkata kasar, dia selalu memaki, dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dia tidak disiplin dalam pekerjaan, dia tidak profesional. Maka orang seperti ini kehadirannya membuat pusing orang lain, menyulitkan orang lain. Tapi ketika dia tidak hadir, maka menyenangkan orang lain, karena orang boleh hidup dengan tentram tanpa kehadirannya. Maka dikatakan oleh ulama, inilah ciri-ciri, inilah tanda orang yang terburuk di dalam masyarakat. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Isra itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kalau engkau berbicara yang baik kepada orang lain, maka pada dasarnya engkau menghargai dirimu sendiri, dan orang lain juga tentu akan berbicara baik kepadamu. Jika engkau hidup dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka sesungguhnya engkau mendatangkan dan mengundang manfaat untuk dirimu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidak ada satu kebaikan pun yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, jika kamu berbuat buruk, maka sesungguhnya engkau berbuat buruk untuk dirimu sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala hari ini memberikan kesempatan hidup kepada kita, mari kita manfaatkan hidup ini untuk taat kepada Allah dan untuk menyebar kebaikan terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, mari kesehatan itu kita syukuri dengan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk senantiasa berbuat baik. Berbuatlah baik sepanjang Allah masih memberikan kesempatan. Jangan sampai saat kita sudah ingin berbuat baik, tapi kesempatan itu Allah sudah tidak berikan. Kekuatan itu Allah tidak berikan. Kekayaan itu Allah sudah cabut. Kepintaran itu Allah sudah cabut. Tenaga Allah sudah cabut. Maka saat itu tinggallah kita orang yang menyesal. Dan penyesalan yang terbaik adalah menyesal sebelum hal yang kita takutkan itu datang. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu memberikan manfaat di dalam masyarakat dan bukan justru menjadi orang yang memberi beban kepada masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyahu min ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dan kematian adalah dua hal yang Allah berikan.
kehidupan Allah jadikan ujian untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya dan siapa yang buruk amalannya. Tapi semua itu diberikan kebebasan kepada kita. Anda mau berbuat baik, Allah sudah berikan kesempatan hidup, Allah sudah berikan kesempatan kesehatan, Allah sudah berikan panca indera, dan itu Anda akan pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Dan kalau Anda berbuat baik, maka Anda juga akan mendapatkan manfaatnya, bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia Anda sudah mendapatkan manfaatnya, dan tentu di yaumil qiyamah Allah akan menyempurnakan balasannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu berada dalam petunjuk Allah hingga kita diberikan kemampuan memahami agama ini dan juga diberikan kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadil hajat. Allahumma dafa' 'annal ghalaa wal balaa wal wabah wal fahsya wal munkara wasyufal mukhtalifa wassada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yazkurukum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.